warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi hamdan kama yuhibbu wa yardah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khadimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'dah. Segenap para sadatinal muqaddamin, wabil khusus Al-Habib Idrus bin Ali Baharun hafizahullah, yang saya hormati Kiai Haji Mas Jazuli bin Umar Baidawi, Kiai Haji Mas Ansori bin Umar Baidawi, dan segenap para dzurriyyah Kiai Haji Umar Baidawi Basyaiban. Yang saya hormati Kiai Haji Sa'dan Sa'id, Kiai Haji Mustaufirin Sa'id, dan segenap para abna Kiai Haji Munas Ahmad Ghazi. Yang saya hormati segenap para habaib dan para kiai yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini, para ikhwan, akhwat, muhibbin, muhibbat, para simpatisan rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul di majelis zikir dan majelis taklim yang diselenggarakan pada setiap bulan pada hari Selasa akhir. Mudah-mudahan bisa istiqomah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan madad dari guru kita Syekhina Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang saya hormati, salah satu di antara karomah kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita, dan karomah ini merupakan afdholul karomati, merupakan karomah, kekeramatan, kemuliaan, kehormatan yang paling utama, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Al-Khawas. Beliau menyatakan bahwasanya afdholul karomati dzikrullahi ta'ala, karomah yang paling utama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun karomah ini sejatinya dibagi oleh para ulama ada dua, ada karomah dhahirah, ada karomah batinah. Karomah dhahirah ya seperti orang-orang yang punya kelebihan, bisa berjalan di atas air, bisa terbang, dan kalau dikirakan dikira ini khurafat kalau zaman sekarang. Ada karomah batinah, ini lebih tinggi lagi derajatnya. Apa? Istiqomah, ma'rifat billah, keyakinan yang begitu kuat kepada Allah. Ini bagian dari karomah. Dan secara umum kata Imam Ali Al-Khawas, afdhalul karomah dzikrullah. Ternyata karomah yang paling utama adalah ketika kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa zikir kepada Allah dikatakan afdhalul karomah?
Ketika ada yang bertanya kenapa berzikir kepada Allah dikatakan karomah yang paling utama, maka ada ulama ketika ditanya balik bertanya kepada yang bertanya. Wa man akroma mimman kana jalasallaha ta'ala. Kira-kira siapa yang paling utama kemuliaannya dibandingkan dengan orang yang senantiasa bermujalasah, duduk bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kira-kira yang lebih utama karomahnya, yang lebih afdol kemuliaannya dibandingkan orang yang senantiasa bersimpuh duduk bersama dengan Allah. Dan orang yang duduk bersama dengan Allah adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana riwayat dari bukan sahabat ini, Ka'ab al-Ahbar. Beliau mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, Ya Rabb, aina ajiduka, wahai Tuhanku, di mana aku bisa menemukanmu? Kalau kita ingin mencari Tuhan, kira-kira di mana kita bisa menemukan Tuhan kita, menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ketika Nabi Musa bertanya seperti ini, Allah menjawab, Ana jalisu man dzakaroni. Allah menjawab kepada Nabi Musa mengatakan, Ana jalisu man dzakaroni. Saya adalah orang yang menjadi teman duduknya orang yang berzikir kepadaku, kata Allah. Jadi kalau kita sedang berzikir kepada Allah, sebenarnya kita duduk bersimpuh bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah letak kemudian beliau tadi berani mengatakan bahwa afdhalul karomati zikrullah, bahwasanya karomah kemuliaan yang paling utama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah mendapat keberkahan dari thariqah kita senantiasa dipertemukan dalam perkumpulan-perkumpulan zikir. Jadi bagian dari afdhalul karomah, mudah-mudahan bisa istiqomah. Paling tidak menjadi bagian dari kita bisa menumbuhkan rasa mahabbah kepada guru kita, Sayyidina wa murabbi ruhina Sayyidi Ahmad bin Muhammad bin Tijani radhiyallahu anhu. Bagaimana cara kita mencintai Syekh Ahmad? Beliau memberikan cara, memberi tip kepada kita bagaimana cara kita mencintai Syekh Ahmad. Beliau pernah mengatakan, Man yuhibbuni lillahi wa rasulihi falyuhibbani. Wa man yuhibbuni li waradin fa billahi la ilaha illahu fa ana amyu surfi lam yakun syai'un. Ini tip cara mencintai Syekh Ahmad. Beliau menyatakan, barang siapa yang mencintaiku karena Allah dan Rasulnya, maka silahkan cintai aku. Jika muncul nyanyian cintai aku karena Allah, nah, seperti ini betul. Kalau kita mencintai siapapun, landasan-dasarnya adalah semata-mata karena Allah. Maka Syekh Ahmad mengatakan, barang siapa yang mencintaiku karena Allah dan Rasulullah, maka cintai aku. Begitulah cara kita mencintai Syekh Ahmad, tidak ada tujuan yang lain. Cinta kita kepada Syekh Ahmad semata-mata karena Allah dan karena Rasulullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa man yuhibbuni li waradin, barang siapa yang mencintaiku karena ada tujuan, ada yang dimaui, ada udang di balik rempeyek, ada tujuan-tujuan kepentingan pribadi, di mana cintanya bukan semata-mata karena Allah. Ingin jadi santrinya Syekh Ahmad masuk Tijani karena melihat ikhwan itu kok kaya, saya ingin masuk Tijani biar kaya. Akhirnya masuk thariqah karena tujuannya ini liwaradin. Yang sudah masuk Tijani mendekati para muqaddam, ingin diangkat jadi muqaddam. Ini berarti karena tujuan. Yang sudah jadi muqaddam begitu mudah mentalkin ikhwan-ikhwan agar semakin banyak anak buahnya yang tunduk kepada dirinya. Ini berarti bukan karena Allah, karena ada tujuan. Maka kalau seperti ini kata guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, wa billadzi la ilaha illahu,
Beliau bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kerendahan hati beliau mengatakan fa ana amiu sorfi walam yakun syai'un. Saya itu orang yang tidak bisa berbuat apapun dan saya tidak memiliki apapun. Maka kalau mencintai aku karena ada tujuan selain Allah dan Rasulullah, tidak akan ada gunanya dunia dan akhirat. Naudzubillah. Maka cinta yang benar kepada guru kita adalah semata-mata karena Allah dan Rasulullah SAW, bukan karena ada tujuan-tujuan yang lain. Mahabbah seperti inilah yang akan abadi. Cinta seperti inilah yang akan abadi, akan langgeng terus, bukan hanya terikat di dunia, tapi akan berlangsung kelak hingga di akhir. Tapi kalau ada tujuan-tujuan tertentu, ketika tujuan itu tidak tercapai, maka secara otomatis cintanya akan hilang. Maka dari itu guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu membagi cinta itu ada 4. Cinta itu ada 4. Cinta seseorang kepada Al-Khaliq, kepada yang menciptakan. Cinta manusia kepada Allah. Dan ini bukan hanya kepada Allah, cinta seseorang kepada siapapun. Itu intinya ada 4 kata beliau. Kalau cinta kepada Allah yang pertama ada cinta karena melihat pahala, balasan yang diberikan kepada Allah. Sama kita ketika mencintai seseorang. Ketika seorang pekerja mencintai tuannya, karena tuannya ketika memberikan bayaran selalu tepat waktu, bahkan selalu memberi bayaran lebih. Pasti ini anak buahnya suka dengan juragan yang modelnya seperti ini. Mungkin tidak mau pindah lagi, enak saya kerja di sini. Juragan saya itu kalau memberikan bayaran tidak pernah telat, bahkan seringnya ada diberi bonus. Ini cinta karena pahala, cinta karena upah. Seandainya upahnya tidak diberikan, dia akan patah hati. Dia akan mengungsi, dia akan menghindar, dia akan menjauhi orang yang asalnya tadi dicintai. Ada cinta seperti ini ada. Kemudian yang kedua, cinta itu karena apa? Karena melihat sifat-sifat yang dimiliki. Seorang laki-laki melihat perempuan, dia tidak pernah memberi uang, tidak pernah berbuat kepada dirinya, karena melihat kecantikannya dia langsung suka, wah ini cantik. Ini namanya mencintai karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Begitu pertama kali berjumpa, langsung mengatakan ini namanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena yang dilihat adalah kelebihan yang dimiliki. Kecantikan fisiknya, mungkin kelembutan tutur katanya, kalau bicara mendesak. Hanya jatuh cinta, ini cinta karena melihat sifat-sifat yang dimiliki. Maka dua cinta yang seperti ini tidak akan kekal abadi, kata guru kita. Ketika hal-hal tadi yang menjadi penyebab cinta kita hilang, maka otomatis akan hilang cinta kita kepada orang lain. Kita cinta kepada istri karena kecantikannya. Suatu ketika kecantikannya hilang, dia tidak cinta lagi, akan cari lagi yang lebih cantik. Karena memandang fisik. Ini dua cinta yang pertama. Kemudian cinta yang ketiga, kata guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, mencintai karena yang dicintai itu sering memberikan sesuatu kepada kita. Kalau kita kenal dengan seseorang, ternyata orang itu sering memberi sesuatu kepada kita, memberi hadiah, memberi apa, itu akan tumbuh rasa suka kita. Kenapa? Karena melihat pemberian-pemberiannya yang dimiliki, melihat pemberian-pemberian yang sampai kepada dirinya sehingga menumbuhkan rasa cinta. Kemudian yang terakhir, kata guru kita, mencintai karena memang yang dicintai berhak untuk dicintai. Mencintai sesuatu karena sesuatu itu memang berhak untuk dicintai. Nah, inilah cinta yang akan abadi. Kalau kita cinta kepada guru kita Syekh Ahmad, karena kita merasa bahwa Syekh Ahmad adalah sosok yang patut kita cintai karena beliau yang merupakan orang yang dicintai Allah, maka cinta yang seperti itulah akan abadi dan akan dibawa hingga mati. Maka cinta yang seperti inilah yang diharapkan tertanam dalam hati kita, bukan cinta-cinta yang lain. Makanya beliau mengatakan
Al-mahabbatu shadiqatu turithul ghirata. Cinta sejati akan memunculkan kecemburuan yang luar biasa. Kalau kita cinta kepada guru kita, mendengar guru kita diremehkan, hati kita terasa sakit. Kita tidak terima. Ketika mendengar guru kita direndahkan, secara otomatis hati kita akan menjadi panas. Ini namanya kecemburuan sebagai tanda cinta. Sebaliknya kalau kita mendengarkan guru kita diremehkan, direndahkan, dan kita justru terpengaruh dengan ucapan-ucapan itu, maka dipertanyakan cinta kita kepada guru kita. Nanti cinta yang seperti itu akan hilang di tengah jalan. Makanya kenapa ada larangan kita untuk menjauhi orang-orang yang benci kepada guru kita, agar apa? Agar supaya cinta kita tidak luntur karena terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang yang membenci dan tidak suka kepada guru kita. Maka inilah yang perlu kita minta kepada Tuhan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan cinta kepada guru kita, cinta yang dalam arti sebenarnya cinta, yaitu cinta karena Allah dan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita meminta yang hanya untuk kepentingan kita pribadi, karena manusia itu sering-seringnya itu mengakali Tuhan. Allah itu sering diakali oleh kita manusia. Kita minta itu ketika hanya butuh saja. Apa yang kita butuhkan itu kita minta. Kemudian yang tidak kita butuhkan seakan-akan kita tidak butuh, sehingga kita lalai untuk mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah kisah menarik ya. Saya cuma nakil riwayat. Saya cuma menukil riwayat, entah riwayat ini benar atau tidak, tapi yang jelas dari riwayat ini bisa kita ambil hikmahnya. Diriwayatkan ada seorang santri suatu ketika di atas pohon dia melihat ada sarang lebah. Di atas pohon ada sarang lebah. Namanya naik santri yang pengen, wah ini banyak madunya, hanya naik pohon tadi. Namanya santri kan biasa pakai sarung, dan umumnya santri itu jarang pakai celana dalam. Dia cuma pakai sarung tapi tidak pakai celana dalam. Nggak tahu apa biar isinya itu bebas, bisa tolak-tolak atau ya apa. Kalau pakai celana dalam mungkin terkekang isinya, tidak bisa kemana-mana. Kalau tidak pakai celana dalam kan lebih leluasa ya. Kalau berzikir itu ikut ke kanan ke kiri. Jadi dia itu naik pohon pakai sarung, tidak pakai celana dah. Begitu naik sampai di atas, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba ada lebah yang masuk ke dalam sarung. Kebetulan lebahnya ini perempuan, baru ditinggal mati suaminya juga. Jadi apa hasil lebahnya? Lebah perempuan. Melihat di dalam ada barang antik, penasaran lebah ini. Wah, ini apa, ada barang antik ini. Akhirnya bagaimana? Akhirnya disengat oleh lebah. Ketika barang antik ini kena sengat oleh lebah, santri tadi kaget luar biasanya, jatuh dari pohon, jatuh. Udah dia tuh kepanasan, panas. Karena disengat lebah, barang antiknya itu yang selama ini disembunyikan. Akhirnya digotong sama teman-temannya, dibawa ke kamarnya. Sampai malam dia itu panas, badannya meriang. Kemudian sarungnya dibuka, dilihat, ternyata berubah isinya, membengkak. Ukurannya berubah, yang asalnya ukuran S menjadi XL. Sambil merintih dia itu melihat, sambil berpikir, kok lumayan juga kalau semakin besar. Hanya dia berdoa kepada Allah. Dalam keadaan meriang, kesakitan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong hilangkan sakitnya dan biarkan bengkaknya. Jadi kan namanya berdoa hanya untuk kepentingan. Dilihat-lihat ukurannya kok semakin asik gitu. Akhirnya dia itu yang diminta hanya sakitnya saja yang hilang. Ya Allah, hilangkanlah sakitnya, biarkan bengkaknya ukurannya biar seperti ini. Karena itu bagaimanapun juga ukuran itu menjadi lambang laki-laki. Walaupun orangnya tinggi kekar, kumisnya itu kayak durinya pohon bambu itu banyak. Tapi kalau itunya kecil, diremehkan sama istrinya. Diremehkan sama istrinya. Kalau di luar seakan-akan semuanya takut, di dalam rumah istrinya.
Jadi lambang kelaki-lakiannya hilang. Makanya santri ini paham. Ketika barang antiknya ini membengkak, dia doa, biarkan bengkaknya ya Allah, biar ini lambang kejantanan. Ini namanya doa hanya untuk kepentingan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil tentang ini kisah fiktif atau bagaimana bohongan. Tapi dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran. Dan kita tentunya bersama-sama ngaji seperti kegiatan pada hari ini yang tidak ada lain tujuannya hanya ingin menambah mahabbah kita kepada guru kita Sayyidina Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan seperti tadi yang telah beliau sampaikan, sebagian yang saya kutip apa dari dahulu beliau, mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam diri kita menjadi mahabbah yang betul-betul mahabbah yang shadiqah, dan mahabbah ini terbawa hingga kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang sedikit yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah bina suratul mustaqim. Astagfirullah min qouli bila amalin. Allahumma syurna bi zumrati abil baiti tijati wa abidana bi madadi haqqil awliyal iman. Assalamualaikum warahmatullahi